Oke, Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar Betul. kejadian 3. Ya, terima kasih sudah mau waktunya belajar. Kejadian 3 adalah kejadian yang paling penting. Ya, buku kejadian yang paling penting di kejadian 3 ini benar-benar harus kita mengerti dengan baik. Ya, saya akan potong secara secara gamblang aja, langsung poinnya aja, karena kita udah hilang jam. Puji Tuhan, Ibu Erika bisa sampai di rumah dengan selamat. Ya. Amin. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Jadi sembari sembari ini kita juga ada pertanyaan, jadi nggak buang waktu, oke? Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan untuk membuka hati pikiran kita, terutama pola pikir kita yang sudah terlalu lengket, lengket dengan doktrin, lengket dengan hal-hal dari dulu kita dengarnya begini, kok sekarang beda. Kebenaran itu harus beda. Kalau kalau nggak beda, bukan kebenaran namanya. Ya, dulu contohnya begini. Dulu apa namanya? Berdoa dulu ya, berdoa dulu. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun malam hari di Indonesia, kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat, segala kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur Kau telah memimpin Ibu Erika di rumah dengan selamat. Dan kami juga mengucap Amin. syukur Tuhan mengizinkan kami semua untuk berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan dengan buka hati kami, artinya kami lebar-lebar, supaya kami bisa menerima, menyerap firman Tuhan dengan penuh kebenaran. Amin. Kasih Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, pakailah hamba-Mu ini Tuhan secara maksimum, supaya apa yang disampaikan bukan opini hamba-Mu sendiri, tapi apa kata firman Tuhan yang adalah Amin. perkataan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Jadi kayak seperti zaman dulu, apa ya kira-kira ya, bilangnya, dalam dalam hal kehidupan hari-hari, kalau nggak salah dulu saya pikir begini, atau sekarang ternyata bukan begitu. Pernah nggak? Kira-kira gitu. Misalnya, misalnya apa yang saya pikir dulu? eh, Apa ya kira-kira? Bisa kasih contoh nggak? Dulu saya pikir begini, ternyata yang benar tuh begini gitu loh. Pernah nggak kita dapat hal demikian? Pernah, Pernah Pak. banget. Dalam hal Banyak malah. pernikahan terutama, Pak. Oh, pernikahan. Kata orang, kata orang nih dulu, orang dulu bilang Kita itu menikah itu enak. katanya enak, betul nggak? Ternyata Betul. enak sekali kan Wah, gitu katanya. iya. Ternyata enak sekali, bukan yang nggak enak, enak. Tahun ini Bang Hendrik gimana orang nikah nggak enak gitu. Yang bikin nggak enak itu ya komunikasi mereka yang nggak benar ya, yang nggak beres. Oke, anyway, kira-kira begitu. Jadi pelajaran-pelajaran baru yang membuka pola pikir kita supaya kita jadi benar. Itulah kebenaran. Kalau kita ngajarin jadi nggak benar, itu bukan pelajaran. Contohnya yang minggu lalu kita bahas, ya ada aliran baru, ya nggak perlu sebut, udah tahu. Bilangnya apa? Alkitab itu bertabrakan. Lalu dibilang kan dulu kita kan katanya kita nikah laki-laki dengan perempuan, ya. Lalu bercerai nggak boleh. Lalu laki sama laki nggak boleh. Perempuan sama perempuan nggak boleh. Ini yang ngomong pendekarnya nih yang ngomong nih langsung. Tapi pada kenyataannya buku yang sama alias Alkitab bertabrakan. Artinya apa? Artinya laki-laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, bercerai boleh. Itu jadi nggak benar. Itu bukan kebenaran. Betul? Betul. Kalau kebenaran itu nggak boleh, nggak boleh. Udah itu kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih dari itu adalah Iblis. berasal dari Setan. iblis. Oke, kita langsung masuk ke kejadian 3. Ya. Manusia jatuh dalam dosa. Inilah titik atau ayat atau satu perikop, satu statement yang harus benar-benar kita mengerti. Benar. Kita mengerti ke depan hidup kita. Dosa itu apa?
Ya, kita mesti tahu kenapa bisa jatuh dalam dosa. Itu yang harus kita tahu. Oke? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Jadi kalau ditanya binatang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat bukan di laut, apa namanya? Ular. Ular. Ya, jadi ular diciptakan Tuhan. Ya, ini harus kita tahu. Ya, Sudah dari awal tuh Pak ya, diciptakannya begitu ya. betul. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ada pertanyaan, kok ular bisa ngomong? Berarti berteman ya Pak. Bukan berteman. Pertanyaannya bisa bicara, kok bisa bicara? Binatang kok bisa bicara gitu? Gimana caranya binatang bisa bicara? Betul? Betul. Ternyata kalimat ular di sini, ya, kalimat ular di sini disebut di Wahyu. Ya. Ya, bayangin, ular yang ada di Kejadian ini disebut di Wahyu. Ya. Dan naga besar itu si ular tua, ya, si ular tua, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bayangin. Si ular tua, bahasa Inggrisnya lebih keren, ya. Coba pakai bahasa yang lain, apa tulisannya? Ayat 9. Naga yang besar itu dibuang keluar. Dialah ular tua itu yang bernama iblis atau roh jahat atau setan yang menipu seluruh dunia. Dia dibuang ke bumi dengan segala malaikatnya. Nah, ini terjemahan lain, tapi bahasa Inggris bagus sekali. Ya. Bahasa Berarti Inggris itu kata pengganti ya Pak. bagaimana? Kata pengganti ular tua itu. Ya, bukan kata pengganti. Kita lihat bahasa Inggrisnya nih. Apa bentuk binatang ular? Bentar dulu, kita dengar ya. And the great dragon was cast out. Artinya si naga besar itu, great itu bukan besar. Great itu hebat. The Great, Alexander the Great. Bukan berarti ular besar, berarti ular gede, naganya gede, bukan. Tapi the Great itu artinya apa? The Great itu artinya hebat. Kayak Alexander the Great. Pernah dengar Alexander the Great? Kaisar Alexander. Hah? Benar? Kaisar Alexander the Great. Artinya dia, ini si Alexander yang hebat, bukan yang besar, yang hebat, yang terkenal. Jadi the Great Dragon, ini naga yang hebat ini diusir keluar. Nih disebut Old Serpent. Ya, Old Serpent. Di sini kalimat old ini disebut ancient. Ya. Ini kalau di 20 lebih keren lagi. Ya, 20. Bentar, saya telepon lagi. Bud, kenapa, Bud? Wait, Harganya di mana sih? di Alvareta. Oh, di Oke, saya tahu. Oh, ini siapa ini? Halo, morning. Iya. Saya lupa dulu. Sama nama saya Martin. Oh, Martin, ya bagaimana Martin? Iya. Saya dulu di situ di Alvareta itu ada salah satu company Global.com sempat Aduh, sorry. Ada orang kenal katanya. Ternyata saya nggak kenal. Anyway, tadi sampai mana? Oh, nih. Ya. Jadi di Ancient Serpent, ya.
Ular tua, maksudnya ular tua itu ular yang ancient itu apa sih ancient bilangnya? Bahasa Indonesia ancient itu apa ya? Kuno ya, kuno ancient ya. Bakal Nih, ancient. Kuno, purba, Iya. tua ya. Kuno, purba, tua. Jadi eh si naga ini, si ular tua, ini ular yang di sini. Nih, si ular yang ini. Ini nih yang disebut yang ada di Taman Eden. Ya, dan itu dibuktikan di ini catat aja ya catatannya biar cepat. Ini dibuktikan di mana ya di Yeskiel. Yeskiel 2. Kita lihat. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala ini, bla 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 bla. Kuberikan tempatmu sejak hari penciptamu sampai terdapat kecuranganmu. Maka aku buang kau dari gunung Allah, ya, dibuang. Ke bumi kau kulempar. Ke bumi kau kulempar sesuai dengan Wahyu 20. Dia dilemparkan ke bumi, betul ya? Jadi, sekarang si ular yang ada pun disebut si naga tua atau yang namanya setan, ya, yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia pakai kalimat tentulah. Lucu ya, ada kalimat. Dia nggak bilang begini, ular itu berkata kepada perempuan itu, Allah berfirman. Tapi dipakai, tentulah Allah berfirman. Inilah pekerjaan saya untuk menyelidiki apa kalimat-kalimat ini. Kalau saya bilang sama Ibu Shirley, tentu Ibu Shirley punya pengalaman. Karena apa? Karena Ibu Shirley umurnya sudah mungkin di atas 40 misalnya. Pasti. Tentu tuh pasti. Betul nggak? Padahal kalimat tentu artinya belum tentu. Betul? belum pasti. Belum Belum pasti. pasti. Belum pasti. Belum tentu Ibu Shirley ini dengan umur sekian pengalamannya banyak. Belum tentu. Betul nggak? Ya, Hebatnya setan. Ya. Saya sebut hebat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, the great, cerdik, hebat, cerdik. cerdik. Ya. Tentu. Jadi belum tentu. Pinter nggak tuh? Tipis perbedaan antara benar dan tidak benar tuh tipis sekali. Ya, ngerti ya? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Artinya apa? Belum tentu Tuhan ngomong begini. Semua pohon jangan kamu makan, betul? Betul nggak? Tentu. Ya. Manusia mikir. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, dirubah. Jadi berubah sendiri. Gara-gara tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini salah atau benar? Ngomongan si setan. Semua pohon Ya. dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Salah atau benar? Bahasa Indonesia benar. Tapi ada Benar. menjebak ya. Ini dia ngomong benar. Iya benar, Dia tapi ngomong agak benar. menjebak. Tapi karena kalimat tentulah, ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Coba kita lihat. Of course. Apa? Kita lihat. And he said to the woman, yeah, has God said? Yeah. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau orang Pasti. bahasa Indonesia udah pakai ya. Artinya apa? Bisa iya, bisa enggak, betul? Meragukan, meragukan. Keraguan. Betul, ada keraguan. Betul. Ini namanya belajar. Ini namanya belajar, bukan sembarangan ngomong. Jangan tentulah Allah berfirman semua pohon. Jangan begitu bacanya.
Kenapa disebut tentulah? Atau ya, Allah kan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Dikasih Ya, keraguan. betul. Dikasih keraguan. Dan itu ditangkap sama si manusia namanya perempuan. Dia bilang apa? Lalu perempuan itu menjawab, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kan dibilang jangan makan. Enggak. Boleh makan. Ya tuh. Tuh, udah bener ngomongnya. Kamu nggak boleh makan kan? Oh Ya, boleh. tapi sebenarnya ada pengecualian yang dimaksud Tuhan. Tapi tentang buah pohon yang ada tengah itu Allah berfirman. Dia nggak pakai tentulah Allah berfirman. Dia ngerti kalimat Allah berfirman. Artinya nggak ada neko-neko. Iya dan tidak. Tidak. Jangan kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Lihat. Lihat ya. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Langsung dia sikat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tentu Tuhan bilang semua pohon jangan kamu makan kan. Itu sudah benar statementnya. Ditambah ya atau tentu Tuhan ngomong begini. Tapi yang dengar, oh enggak, boleh makan. Jadi ada satu pemahaman, satu pemikiran, boleh dulu nih di belakang kita, boleh dulu makan, ditangkap sama si setan. Dia udah dapat nih, boleh makan. Tapi Tuhan berfirman, Sorry Pak. Sorry Pak, di ayat 3 itu masih perempuan itu yang ngomong atau udah ke dialognya si ular gak sih Pak? oh enggak perempuan dong. Kan buah pohon Masih dalam tetap taman ini perempuan boleh ya? kami makan, koma, tapi tentang ini Oh iya, koma. Tuhan bilang enggak. Sorry, koma. Ya. Nah, sekarang masuk ke si ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Langsung. Dia nggak pakai tentu apa enggak. Kamu nggak akan mati. Sekali-sekali pun nggak akan mati. Kenapa? Tapi Allah mengetahui. Dia tahu. Kalau waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Ya. Menjadi seperti Allah di situ kan maksudnya bukan menjadi Allah yang sebenarnya, tetapi hanya bisa membedakan gitu loh, tahu dan Bukan. benar. Itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Bukan pikiran firman Tuhan. Pikiran kita yang tadi Pak Ibu Syari ngomong. Pertanyaannya, setan tahu dari mana kalau manusia bisa seperti Allah? Mungkin nggak manusia bisa jadi Allah? Mungkin nggak malaikat, si setan ini malaikat, jadi Allah? Mungkin nggak? Tidak, tidak. Karena firman Tuhan mencatat, dikatakan, engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ini firman Tuhan. Jelas? Karena di kepala dia sudah ditaruh pemikiran, saya adalah Allah. Halo. Setan ini punya pemikiran. Dan itu disebut di bawah. Engkau tidak bercela. Pertama nggak bercela dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu, sejak dia diciptakan, tidak ada celah sama sekali. Sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Yang melanggar perintah Allah bahwa dia adalah Allah. Tidak ada Allah lain selain dia. Nomor satu yang dilanggar. Aku mau jadi Allah. Hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, walaupun hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Bla 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 bla. Kau jadi sombong. Oleh sebab itu begini firman Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau
yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmat-Mu, bla 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 bla. Sampai apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Dilawan sama Tuhan. Ya. Padahal kuasa penikahmu adalah manusia, yaitu Kristus. Bukan Tuhan. Bukan saya, tapi Kristus yang akan menikam kamu. Kau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan asing. Sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Kejadian 3 ini jelas. Kenapa dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah? Karena dia sendiri sudah terdapat kecurangan. Terdapat kecurangan, dia mau jadi Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, setan tahu nggak yang baik? Tahu lah, Hmm? tahu lah. Dulu dia tahu. Pasti tahu. Dulu dia tahu. Sejak ditemukan kecurangan. Sejak ditemukan kecurangan. Oh ya, Dia nggak tahu dia kebaikan. tidak bisa. Hah? Iya. Pak Henry, Langsung saya mau aja. tanya. Nah, yang ayat 5, Pak. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Hmm? Dan kamu akan menjadi seperti... Pak, yang pertanyaannya, memang sebelumnya itu mata mereka nggak terbuka tuh. Di sini, Tapi Pak, artinya, Pak. ini kan kalimatnya si setan, bukan kalimat Tuhan. Oh, yes, yes. Ya, Betul? ya. Oh, ya, ya, ya. Kan yang ngomong, Betul, matamu Pak. akan terbuka. Betul. Emang mata mereka buta? Enggak. Ya, Dipakailah ya. kalimat matamu akan terbuka. Tetap kiasan ya. Biasa. Kamu akan, makanya ini kalimat ini tentulah ini yang Enggak, bukan kiasan juga sih Pak, karena namanya orang penipuan. udah pernah dibuang itu kan rasa ilfil pasti ada lah tentang kealahan itu sendiri gitu. Ini yang jadi lucunya nih. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat kamu makan, matamu akan terbuka. Itu padahal yang Ini berkata benar, iblis bukan Pak. ini statement yang benar. Kalau kamu makan, Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi dibuang, dikasih sama Tuhan, dikasih sama si setan. Tuhan tahu kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Artinya apa? Kamu tahu kamu bisa mati. Oh, I see. Kamu akan jadi seperti Allah. Tahu, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, Oke, Pak. betul nggak? Ya. Ya. Sebenarnya dia makan pohon itu bicara tentang cuma sekedar perut yang lapar atau memang sebuah keinginan aja sih Pak saat itu Pak? Keinginan. Jadi zaman dulu, bukan zaman dulu. Di surga, kan kita udah tahu bahwa Adam dan Hawa itu ada di surga. Kita nanti akan kembali seperti itu. Ciptaan mula-mula melalui Kristus yang baru, tubuh yang baru. Kita bisa makan. Makan. Kenapa? Dibuktikan Yesus pada saat dia bangkit, dia minta apa? Makan. Ikan. Lalu dia makan. Artinya, kita makan itu bukan suatu kebutuhan. Kita makan itu boleh makan, boleh enggak. Enggak akan mati. Kenapa? Tidak ada kematian. Kenapa? Kematian sudah dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 20. Ya. Kita memiliki tubuh yang mulia. Tubuh yang seperti Adam dan Hawa persis. Tubuh mulia. Ya, tubuh mulia. Jadi, makan itu sebagai anugerah Tuhan. Oh, kita bisa menikmati apel, mungkin apel terenak di dunia, yang kita makan apel sekarang mungkin nggak seenaknya di surga. Makan durian, ada durian apa, bawor lah. Ini kemarin saya di Indonesia makan durian apa yang puyeng-puyeng. Setiap tempat yang kita lewatin sampai di gunung-gunung ada tukang durian, kita stop makan durian. Itu di Nusa Tenggara. Mungkin lebih enak dari apa yang ada di dunia ini. Di surga nanti mau makan apa? Saya makan manggis 10 kilo ada kali. Di sini soalnya nggak ada manggis. Rasanya enak sekali. Ya. Kira-kira gitu. Jadi, ini
Banyak orang tuh bilang setan diikat dalam nama Yesus, aku mengikat engkau. Aduh, jangan main-main deh dengan satu makhluk ini dah. Ini makhluk nggak main-main loh. Ini disebut dia punya hikmat melebihi hikmat Daniel. Kalau kita nggak punya hikmat lebih dari Daniel, gimana ngelawan dia? Kalau kita nggak punya roh di dalam hidup kita, nggak punya apa roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kalau kita nggak punya roh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, bagaimana kita bisa ngikat setan? Dan lucunya lagi, orang-orang pendeta-pendeta yang ngajarin bisa ngikat roh, mengikat setan pakai dalam nama Yesus, diikat, aku ikat, aku patahkan segala macam, tapi ngajarin orang berbuat dosa boleh, alias nggak apa-apa, yang penting bertobat. Aduh, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada Roh yang ada di dunia. roh yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Betul? Jadi yang kayak begini-begini nih, jangan main-main deh dengan makhluk satu ini. Kalau nggak bisa berani, kalau nggak punya roh Bapa atau Roh Kudus dalam hidup kamu, jangan arep mau ngikat-ikat. Aduh, ntar ujung-ujungnya kayak anak-anak sekewa lagi. Tahu nggak anak-anak sekewa? Pernah dengar? Anak-anak sekewa, kisah para rasul. Pernah dengar nggak ceritanya? Sekewa. Ini sekewa bukan tukang jual sate pinggir jalan, bukan ya? Pernah dengar nggak cerita anak-anak sekewa? Belum. Belum, kasih Belum. lihat kisah para rasul 19. Nih, anak-anak sekewa. Ya, makanya saya kasih lihat, ajarin, makanya buka pikiran. Ada beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan tadi. Aku ikat dalam nama Yesus Kristus. Nih, lihat. Pak, ada zaman dulu model-model begini. Dengan berseru, aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Menyumpahi. Aku ikat, aku ini, aku lempar beras, macam-macam dah. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam pendeta kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi ada pendeta, imam, orang Yahudi namanya Skewa, punya anak 7. Keliling-keliling mau mengusir setan. Mengusir setan. Tapi setan bilang apa? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Lalu apa? Nah, yang apa? Pak Hendik, ini maksud yang dikenal ini maksudnya seperti apa? Maksudnya apa? Dikenal bagaimana gitu loh maksudnya? Gini. Itu Kalau kan lagi dia pembicaraan itu. dia sebut dulu, Yesus aku kenal. Nomor 1 disebut Yesus aku kenal. Iya. Dialog. Dan dia sudah mengenal Yesus sebelum sebelum manusia ada di bumi. Ya, jadi malaikat tuh melihat Oke. di surga udah ada. Dia kenal. Lalu dia sebut Paulus aku kenal. Kenapa? Paulus mencontoh Kristus. Jadi apa yang dilakukan Yesus Oke. dilakukan oleh Paulus. Dikenal. Oke. Kalau Yesus melakukan ini, Paulus tidak lakukan, apakah Paulus dikenal sama setan? Nggak dikenal. Untuk Nah, itu maksudnya itu setan, apa? Itu yang dikenal bagaimana maksudnya itu? Maksudnya itu yang dikenal itu maksudnya itu bahasanya kayak bagaimana? Maksudnya dia apa? contoh, Dikenal. contoh yang gampang. Ibu Shelly punya anak? Ibu Shelly punya anak nggak? Ada. Ada. Ibu Shelly ngajarin anaknya jangan misalnya anaknya misalnya ibu yang gampang deh. Misalnya Ibu Shelly suka begini nih misalnya nih. Suka ngebantu orang. Lalu anaknya nurut, suka ngebantu orang. Ibu Erika tanya sama saya, Pak, kenal ibu itu nggak? Kenal anak itu nggak? Kenal. Jangan kenal anaknya. Ibunya juga saya kenal. Ibunya aja saya kenal. Kenapa? Ibunya begitu gayanya sama. Ibunya suka ngebantu orang. Anaknya sama. Ngebantu orang kerjanya. Emak sama anak sama. Makanya saya kenal.
Sama, saya kenal si Paulus, kenapa? Karena saya kenal Yesusnya. Yesus lakukan ini, dia lakukan juga. Yesus suruh bilang jangan berbuat dosa, dia nggak berbuat dosa. Tapi kalau Yesus ngajarin jangan berbuat dosa, lalu dia berbuat dosa, apakah dikenal? Anak Tidak. siapa dia? Enggak, bukan anaknya bukan anak Ibu Sherry itu mah. Anaknya Ibu Sherry yang saya tahu, tukang ngebantu orang. Kalau ini tukang nyusahin orang, bukan anak Ibu Sherry. Setuju? Oh, Ya. jadi ini Itu yang maksudnya apa kenal. Hah? dikenal kayak mungkin apa dalam arti dia kayak segan gitu ya, kayak Bukan menghormati segan gitu ya. lagi, dia tahu orang yang berbuat dosa sama orang yang tidak berbuat dosa. Siapa kamu? Oh, Mau lihat apa yang terjadi dengan 7 orang ini. Dan orang yang dirasuki setan itu menerpa mereka dan maaf bahasanya, menggagahi mereka dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini kalimat menggagahi ini banyak orang nggak ngerti. Kalau orang nah sampai itu larinya telanjang, diapain? oh diperkosa maksudnya itu Betul, diperkosa. Bahasa Inggris juga diperkosa bahasanya. loh bagaimana bisa apa setan itu perkosa ya kan itu kan Oh, kan eh, orang kerasukan bentuk setan. setan. Namanya kerasukan setan. Berarti manusia ini Oh, dalam Hilaf. setan. Jadi dia yang memperkosa Hilaf. menggunakan kekuatan setan. Hilaf nanti bilangnya. Aduh, bukan hilap. Itu namanya setan yang lakukan. Gitu loh. Jadi yang memperkosa nggak sadar. Ya, kita lihat. Oh, sama kali Pak, kalau kayak sekarang tuh Nyi Roro Kidul gitu ya, menjelma. Hah? Nah, tuh. Nih. iya soalnya kan kalau bahasa Indonesia Pak seringkali diperhalus kan bahasanya ya gitu. Jadi kadang-kadang orang ini maksudnya apa gitu kan. Anyway. Nggak yang nggak belak-belakan itu bahasanya gitu. Ini beneran. Mana sih? Beneran diperkosa ini. Waduh, ngeri kali kalau gitu ya. Gagahi, beneran. Jadi, jangan main. Jangan main sama satu makhluk ini, ya kan? Lalu perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Ini sudah masuk dalam pikiran dia. Boleh makan. Lalu ditambah lagi setan ngomong, kamu nggak akan mati. Pertanyaannya begini. Waktu Tuhan bilang, kamu jangan makan, emang pohon itu jauh? Kan pohon itu di tengah-tengah taman, betul? Iya. Jadi kalau saat mereka lagi berdua berjalan-jalan, pegangan tangan, mereka lihat nggak tuh pohon? Lihat banget. Lihat tiap hari. Tiap hari kalau ngomong gini nih. Say. Bahasa sekarang, say. Beb. Beb. Lu lihat tuh pohon tuh yang monono. Lihat, enak nggak? Kelihatannya sih enak, tapi Tuhan bilang jangan. Ya udah kita jalan-jalan lagi. Ya, pegangan tangan, pacaran, ya kan gitu kira-kira. Ya maksudnya imajinasi lah gitu. Tapi tiap kali lewat, ngomong lagi, Beb, lihat tuh pohon. Mantep ya warnanya ya. Iya, tapi Tuhan bilang jangan. Ya udah jangan. Sampai ada satu makhluk ngomong gini, Beb, ini nggak apa-apa boleh makan. Cuma kita nggak boleh karena kita nggak bakal mati. Tapi dibilang nggak akan mati. Tuh. Jadi dia lihat tiap hari. Bukan nggak lihat. Perempuan itu melihat. Berarti dia dilihatin tiap hari. Bukannya hari itu doang dia lihat. Nggak pernah. Nggak mungkin. Dia kalau lewat matanya ini merem pakai apa kuda apa namanya. Tapi Pak, Kacamata- apa sih Hawa itu kacamata tahu kuda. persis Pak artinya mati itu apa? Mereka nggak tahu itu arti mati. Arti tentang yang baik dan jahat. Kalau kita tahu yang jahat, kita tahu hukuman. Betul? Manusia tidak tahu arti mati. Mereka cuma bilang, apa ya mati? Mereka nggak tahu Ya, apa bahkan itu. seperti apa sih Iya. mati itu artinya kan Oke. mungkin nggak tahu juga. Betul. Nah, itulah pertanyaan yang akan, maka saya bilang, Ibu Shelly ini punya pertanyaan nih, kita masih di Bogor, Ibu Shelly di Surabaya. Kita akan sampai ke sana. Betul? Tuh. Ibu Shelly ini luar biasa, pemikirannya jauh. Bagus. Ya. Bahwa pohon itu dibilang
baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, tiap hari diliatin. Gimana nggak sedap? Sedap. Lagi pula pohon itu, sekali lagi, menarik hati karena memberi pengertian. Sepertinya pohon ini menarik hati, memberi pengertian. Ada di mana ayat ini? Ada di Yakobus. Kalau dilihat dari bahasa-bahasa ini tentang pohon ini sepertinya tidak bicara sebuah benar-benar pohon yang sebenarnya ya sih Pak, kalau dipikir-pikir ya. Pohon. Kayak apa sih, kayak Pohon. filsafat, Pohon. Ini benar-benar benar-benar pohon pohon. ya. Pohon, karena bicara buah. Buah. Oke? Lalu dibilang menarik hati karena memberi pengertian. Inilah yang dicari kalimat hati. Sebentar, saya mau kencing dulu ya. Iya bingung sih, padahal kan di surga segitu banyaknya pohonnya, tumbuh-tumbuhan. Kenapa cuma satu ditaruh di tengah-tengah kali ya? Mungkin pohon itu dibuat supaya ini apa, menguji hati manusia. Bisa Bu, bisa jadi Bu. Iya memang itu kan di situ kan memang otoriter Iya. Allah itu sendirilah istilahnya untuk menunjukkan. Tapi maksud saya eh apa yang kan yang lain banyak juga yang berbuah, maksud posisinya itu emang di tengah-tengah center gitu kali ya, orang bisa Oh, lihat kita gitu ya. fokusnya satu pohon itu Bu. Bagus tuh. Iya, kenapa ke satu pohon itu gitu Itu kan? Nggak pohon itu. mungkin, itu kan ada kehidupan di situ seperti Padahal, Sungai Tigris dan apa dan sebagainya gitu kan? Nih, padahal Cuma banyak senternya ke banyak satu. pohon di situ Bu. ya kita jangan pikir lagi itu Bu soal sungai-sungai. Karena kita kemarin sudah belajar bahwa itu semua Ya ada di surga. pohon itu aja lah, pohon itu aja lah istilahnya. Ya, anyway, Otomatis posisinya gampang terlihat ya kan? ya udah pasti Karena terlihat Bu. Di tengah-tengah taman kok. di tengah kan ya. Ya, di tengah-tengah pasti kelihatan. Nggak mungkin jauh-jauh ya. Jadi, pohon ini kita bicara pohon yang baik dan yang jahat. Oke? Dikasih tahu bahwa setan bilang, tahu yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya manusia tahu nggak? Nggak tahu. Manusia taunya yang baik saja. Kenapa? Karena di Kejadian 2 Tuhan bilang. Tuhan nggak bilang. Tuhan nggak bilang begini ya. Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Sebab pada hari kau makan, kamu akan tahu yang baik dan jahat. Bukan. Kamu pasti mati. Bukan disebut kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan nggak sebut itu. Tapi Mbak, saya Pak, bilang, sorry. Pohon yang baik dan jahat itu sebenarnya dua pohon atau satu pohon sih? satu pohon, Bu. Satu pohon. Satu pohon kalau kita makan, buahnya itu bisa memberitahu tentang kebaikan dan kejahatan gitu kira-kira. Kayak ibu nih makan mangga. Satu pohon isinya ada yang manis, ada yang asam, ada yang manis atau asam manis. Betul? Hmm. Bukan dua pohon. Yang satu apa dua pohon yang satu manis yang satu enggak, tapi pohonnya asam manis. Kira-kira gitu Ibu. Anyway, jadi dikasih tahu sama si setan, kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu bingung. Apa pengetahuan yang baik dan jahat? Padahal disebutnya mati. Nih, nanti kamu mati. Dia nggak sebut. Nanti saya jadi ngerti tentang dia nggak tahu baik dan jahat. Nggak tahu dia. Karena Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Setuju? Iya. Tuhan tidak pernah menciptakan yang jahat. Oke? Nah, karena menarik hati. Di mana kalimat hati ini? Yakobus 1:14. Setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Keinginan hatinya sendiri. Dia diseret, dipikat olehnya. Ya, karena sedap kelihatannya, menarik hati. Buah pohon ini, dia punya keinginan hati untuk makan. Padahal, kalau dia cuma menarik doang, keinginan doang, dia tidak makan, apakah dia akan mati? Tidak. Tidak akan mati. Kalau cuma ingin, tiap hari dia lewat, enak ya kelihatannya, enak, tapi kita nggak boleh makan. Nggak mati mereka. Gitu loh, kira-kira. Ya. Tapi menurut
menurut saya nih ya, pemikiran yang tadi saya ngomong belum tentu benar juga. Kenapa? Karena kita sudah mengerti apa itu yang baik dan yang jahat. Pemikiran kita. Tapi kalau pemikiran Adam dan Hawa, dia nggak tahu apa yang baik dan yang jahat, dia cuma bilang, nggak boleh makan. Dia cuma nurut, nggak boleh makan. Udah gitu aja. Dia cuma nggak mikir, waduh, kayaknya tapi keinginan hatinya ada. Karena dikatakan, pohon itu sedap kelihatan. Menarik hati dia. Karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Sesudah dimakan, diberikannya juga kepada Suaminya suaminya yang Sama-sama dengan sama dia. dengan dia. sama-sama dengan dia. Pertanyaannya, pada waktu si perempuan ini makan, suaminya di situ atau enggak? Ada lah. Di situ ada. Tahu dari mana? Lalu Nggak ada, diambilnya, nggak ada suaminya, dan Pak. Nggak dimakannya, ada. diberikannya juga. Oh, dekat-dekat situ aja kayaknya, Pak. Soalnya Nggak ada diberikannya suaminya. juga. Berarti dia Nah, melangkah. ada yang bilang ada, Nggak ada ada yang bilang suaminya, enggak. Pak. Ini kalimat yang bersama-sama dengan dia berarti ada atau enggak? Ada, Bareng-bareng. ada dong. Bareng Ada. beda-beda tipis. Beda dikit lah Masalah beda jaraknya. tipis. Dia selalu ada, selalu berdua. Kenapa? Jangan lupa. Nih. Ini nama belajar. Mereka menjadi satu Satu. daging. Daging. Bersatu terus mereka berdua melulu. Ini selalu ini namanya belajar nih. Tahu nih, dikasih tahu sekarang. Jadi kalau ada orang bilang, oh Adam nggak ada di situ dan sebagainya, enggak ada. Dan ini menjawab pertanyaan Ibu Sherry tadi tentang dosa. Betul nggak Ibu Sherry ngomong gimana pertanyaannya? Mati, tentang mati. Betul? Nanti. Kita baca. Waktu dimakan nih si perempuan ngambil lalu dimakan, diberikannya juga kepada suaminya dan suaminya makan. Kita lihat, jangan sampai ini loh. Kita lihat. Tuhan bilang, Jangan suami nunggu siapa yang mati duluan ya, mati nah, apa? itu benar pemikiran yang betul. Jadi artinya apa? Tuhan bilang kalau you makan you pasti Mati. mati. Sekarang si suaminya ada di samping istrinya. Dia mau lihat apa itu mati. Betul? Iya, karena dia nggak ngerti juga artinya apa. Dia mau tahu apa itu mati. Atau kalau dia tahu mati, kalau dia tahu tentang mati, mati nggak sih? Dimakan. Mati nggak? Enggak. Enggak. Bahkan bukan mati aja, diambil lagi, dikasih suaminya. Suaminya lihat, dia tunggu nih. Mati kok. Katanya apa? Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Hari itu waktu kamu raba makan, mati. Langsung. Orang jantung copot, istilahnya gitu. Ini nggak mati. Maka saya bilang, kejadian 3 ini penting sekali. Supaya kita mengerti. Ini nggak mati. Lalu dimakan sama siapa? Gua juga nggak mati. Jadi, makan habis. Buah lah, ganti-gantian terus. Satu aja nggak. buah. Raba aja nih, raba. Mati langsung. Diraba nggak mati, dimakan nggak mati. Tadi Ibu Sherry udah ngomong, dikasih lihat dulu, mati. Oh ternyata enggak. Ya udah begitu. Tapi apa yang terjadi? Berarti ada liciknya juga sebenarnya si Adam ya? Bukan licik. Pengen tahu, memberi pengertian. Pengen tahu. Apa sih yang terjadi? Oh iya, memberi pengertian itu ya di situ ya pengertiannya benar-benar. Pengen tahu apa sih yang terjadi nanti. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mata bisa habis makan, bukannya mati, tapi mata terbuka. Mereka tahu. Ini bahasanya nih. Mereka jadi tahu. Tadinya nggak tahu. Mereka telanjang. Nah, ini nih. Artinya apa? Kalau kita telanjang, kita tahu ada salah. Betul? Oh iya, betul-betul Pak. Kita pakai baju, merasa bersalah nggak jalan-jalan pinggir jalan? Iya. Kita pakai baju, jalan-jalan pinggir jalan. Cuma 2 kemungkinan.
Satu diciduk sama polisi, Kecuali gila. satu bilang orang gokil, orang gila. Itu gitu aja. Ada salah. Otaknya ada yang salah. Koslet. Betul? Ya, Betul. Artinya apa? Baru tahu apa itu jahat. Baru tahu apa itu jahat. Baru tahu apa itu yang namanya tidak baik. Saya tidak baik. Saya tidak baik. Telanjang. Maka Tuhan tahu apa itu tidak baik. Dikatakan apa? Lihat. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti kalau ada kalimat tidak baik, Tuhan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Betul? Iya, betul. Dan hanya Tuhan yang tahu. Sekarang, manusia tahu mana yang tidak. Iya ya. Dalam sekali itu pengertiannya ya Pak ya. Jelas. Pertanyaannya, kok nggak mati? Tuhan bilang, Nah itu. Tuhan bilang mati. Kok nggak Iya betul. mati? Oh, ini doktrin. Ini doktrin nih. 100% saya ngomong ini doktrin. Oh, karena kita Iya. mati dalam rohani. Wah, Iya, benar soal- Pak. Itu yang saya mau tanya tadi Pak. Kalau kata gubernur yang dulu, nenek lu, mana tulisan mati rohani? Emang ditulis mati rohani? Kebanyakan pendeta ngomongnya Nggak ada. seperti itu Pak. Hah? Mati rohani Pak. Ya makanya ditulis. Kebanyakannya Pak. Engkau Betul. pasti mati rohani ditulis. nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Manusia doktrin bikin manusia Kristen jadi bingung. Ya, di sini ditulis napas hidup, dibilang roh. Di sini dibilang mati, dibilang mati rohani. Semua mereka ngomong tanpa dipelajari dengan baik. Beneran, saya ngomong apa adanya. Pemilik doktrin. Kalau dikasih tahu, kalau bahasa Jawanya, kata Ibu Linda, kok Pak Hendrik tahu bahasa Jawa? Karena saya banyak kenalan orang Jawa, orang Surabaya. Ngeyel. Betul Ibu Linda ya? Ngeyel. Udah dikasih tahu nggak mau tahu. Ngeyel, betul nggak? Bahasa Jawa ngeyel bukan? Iya. Ngeyel. Nih. Lihat. Kenapa nggak mati? Ada yang tahu jawabannya kenapa nggak mati? Mati rohani, Pak. Aduh. Catat. Yang jawab bukan saya. Yang catat firman Tuhan. Maka saya bilang, kalau belajar, biar firman Tuhan yang menjawab firman Tuhan. Jangan saya yang jawab. Kalau saya yang jawab, sama doktrin. Karena mati rohani. Tapi saya jawab. Harusnya mati. Beneran mati. Jawabannya di mana? 1 Petrus. Catat. 1 Petrus ayat 1 Petrus 1, sorry. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya, baca baik-baik. Baca baik-baik. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu tahu- telah ditebus dari cara Saya baca, hidupmu Bu. yang Saya baca. sia-sia. Biar saya yang baca. Hmm. Jadi saya bisa jelaskan dengan baik. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Siapa nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Ini yang kita warisi. Dulu bilang kita mau warisi dosa. Padahal di sini Bu yang diwarisi hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia yang kita warisi. Alias apa? mati. 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 Tuhan bilang kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Betul? Ya. Kamu telah ditebus, nih kalimat ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yaitu mati, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Setuju? Iya, setuju. Ini kalimat ditebus loh. Ditebus dari kematian loh ini. Betul? Iya, betul. Ditebus dari kematian yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, cara hidupmu yang sia-sia, hidup yang sia-sia, ya mati.
Betul? Iya betul. Bukan dengan barang yang Di fana, sini, bukan pula dengan... Kenapa, Bu? di sini apa ada negosiasi dari Yesus itu sendiri gitu loh, Pak? Harusnya kan mati tuh. Ada gak sih dia nego sama bapaknya gitu Ya loh, udah, kita kira-kira baca dengan dulu. Allah Bapa? Kita baca dulu, baru Ibu tanya. Oke? Lihat. Bukan dengan barang fana, bukan perak atau emas. Sekali lagi dikatakan. Melainkan dengan apa? Darah 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 yang mahal, yang mahal, Oh, yaitu darah siapa? Darah Yesus Kristus, Kristus yang Kristus. sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya kita ditebus Haleluya. oleh darah Kristus seperti anak darah domba dan tak bernoda dan tak bercacat. Kristus, ya, Kristus, dia telah dipilih sesudah dunia dijadikan atau sebelum? Sebelum. belum, Sebelum dunia dijadikan, pertanyaannya, kalau dunia belum dijadikan, manusia sudah jadi atau belum? belum. Belum. Sebelum kamu Oh, ada, dia sudah dipilih untuk menjadi siapa? Yesus. Ini siapa? Penebus. Penebus. Penebus apa? Manusia. Yang apa? Dari cara yang Darah sia-sia, anak domba. kematian, dari Dari kematian. kematian. Tuh, sebelum manusia diciptakan, Kristus sudah dipilih untuk menjadi penebus dari kematian kita, dari hidup kita yang sia-sia. Hidup udah enak, hidup udah dengan penuh segala ada, hidup apa bilangnya? Immortal apa? Tapi Pak, Immortal itu dengan sia-sia. enggak, immortal apa ya? Hidup selama-lamanya apa namanya? Kekal. Kekal. Abadi. Udah dapat hidup kekal, makanan segala macam ada, dia sia-siain. Gimana cara sia-siainnya? Disuruh jangan makan, dia makan. Yang melanggar. Sia-sia bukan? Ya. Sia-sia. Udah dapat semua. Masih mau yang aneh-aneh. Bukankah itu menyia-nyiakan kesempatan? Bukan kesempatan lagi. Yang ada, yang sudah ada dibuang. Yang ada dibuang. Sorry Pak, takut keburu lupa. Ya. Nah, pada saat itu dia makan buah itu karena melanggar harusnya mati. Nah, pada saat itu meskipun di firman mengatakan bahwa sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Nah, tapi sikon atau kondisi situasional pada saat Adam terjadi, dia kan belum mendengar gitu loh Pak, kisah cerita pengorbanan Yesus itu sendiri. Artinya pengorbanan Yesus kan mungkin setelah di perjanjian baru lah, kayak kita lah pribadi ya, bukan. Ya udah, kita baca baik-baik ya. Ibu udah ke laut jauh, Bu. Ya, maka sudah bilang, kita baru sampai Surabaya, Ibu sudah sampai Irian. Ya. Kita baca lagi. Sampai habis nih, kita baca belum habis. Jadi, Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, alias si Adam belum jadi. Adam udah jadi, emang dia tahu ada penebusan ini. Ini kan terjadinya sebelumnya. Sudah dipilih sama Tuhan, sudah dipilih sama Bapa kita. Kamu sebagai penebus. Kalau manusia hidupnya Sia-sia. sia-sia atau mati. Artinya apa? Pada saat si Adam makan, si Hawa makan, kenapa dia nggak mati? Karena ada Yesus di depan mereka. Bapak, Amin. ini saya. Seperti yang sudah Bapak tentukan sebelum dua manusia culun-culun ini jadi. Dia sudah jadi asuransi. Betul? Luar biasa nih Pak pengertiannya. Jadi kalau ada orang mengatakan gini, kok Tuhan udah tahu manusia bisa jatuh dalam dosa, kenapa diciptain? Tapi Iya betul. tidak ada satu Mungkin manusia. berdasarkan Sebentar, Bu. pengalaman Lucifer kali, Pak. Sebentar, Bu. Jangan dipotong dulu. Ini penting. Manusia Kristen, pembicara Kristen, yang baik, yang paling culun sama yang paling pintar, selalu ngomong, kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau dia serba tahu
manusia bisa mati, kenapa dia ciptain? Itu pertanyaan terbesar sepanjang sejarah. Baik manusia yang Kristen maupun yang tidak Kristen ditanya. Udah tahu Tuhan, kenapa dia ciptain, betul? Iya betul. Tapi tidak ada satu manusia di planet bumi ini mempertanyakan, sekali lagi saya tanya, mempertanyakan kenapa Tuhan memilih Kristus menjadi penebus. Untuk menyatakan kuasanya. Bukan untuk menyatakan kuasanya. Menjadi pegangan hidup manusia. Asuransi manusia. Kalau manusia ini Tuhan bilang, kalau kamu makan kamu pasti mati. Aku pun tidak mau kamu mati. Karena ada asuransi. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu nggak mati-mati. Asuransi nggak jalan-jalan. Diam aja. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan seumur hidup. Selama-lamanya. Jaminan. Kalau dia tidak melanggar. Tapi pada saat dia melanggar, dosa itu masuk. Dia harus turun. Kita punya asuransi rumah. Kita punya rumah nih, kita asuransikan. Rumah ini nggak pernah kebakaran. Asuransi bayar? Bayar. Bayar gimana? Orang nggak pernah kebakaran. Tidak bayar. Nggak pernah Tidak ada dibayar. risiko. Kalau sudah kebakaran, baru dibayar. Bayar. Iya, ya, sorry. Itu namanya asuransi. Asuransi Ya, ya. itu namanya pasti. Garansi. Betul? Saya garansi, Bu. Ibu kalau ibu beli kompor saya, Bu, dijamin nggak meleduk. Kalau sampai meleduk, saya ganti yang Uang baru. kembali. Waktu diganti yang baru, ibunya udah keburu mati, meleduk sama kompor-kompornya. Kompornya. Betul betul. Yang namanya garansi, kalau nggak meleduk, nggak akan meleduk, gitu aja. Shh. Jadi kalau sampai dia turun asuransinya, berarti dia sudah berbuat salah. Ini harus kita ngerti. Maka saya bilang penting sekali ini. Tidak ada satu manusia pun yang bertanya kenapa Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Sebelum dia bikin manusia, dia menentukan. Ini bertiga ngomong. Yang akan jadi rupa tuh saya. Gambar dan rupa, kita sudah belajar ya. Jadi rupanya Kristus. Jadi karena kamu ciptaan ini serupa dengan kamu, kamulah yang menjadi asuransi manusia ini. Waduh, keren Ya, kali ya. Pak. Biar Keren. Ini manusia Keren, berjatuh dalam keren. dosa, belum ada loh sama sekali. Jadi wih, keren. pada saat manusia ini harusnya mati secara fisik, Yesus hadir di depan dia, berkata kepada Bapa, Bapa ini aku, yang sudah engkau pilih, menjadi penebus manusia culun yang hidupnya sia-sia ini. Lalu, nah ini baru kita nyampe ke Irian. Tetapi karena kita manusia yang culun, Kristus baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, bukan akhir zaman. Baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kapan dia menyatakan dirinya? Pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pertanyaannya, dialah yang kamu percaya. Jadi dia menyatakan dirinya kapan? Di zaman akhir. Pada saat dia datang ke dunia ini yang pertama kali. Setuju? Iya. Jadi ada pengorbanan domba yang tak bercacat celah sebelum dunia dijadikan, bahwa Kristus sudah dijadikan korban penebusan. Betul? Oh, berarti zaman awal itu ya pada saat si Adam dan Hawa itu ya, zaman akhirnya pada saat Yesus Bukan datang. masanya zaman awal, zaman akhir, jangan pikir ke sana, Bu. Maksudnya, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ada, Yesus sudah secara roh di dunianya mereka, di dunia Bapa kita ini, di surga ini, sudah dipilih dia, kamu sudah menjadi korban penebusan.
apapun yang terjadi dengan manusia, baik dia jatuh maupun tidak jatuh, kamulah yang bertanggung jawab sebagai korban penebusan. Yes. Sudah dipilih itu. Sudah terjadi itu. Ini kata firman Tuhan loh, kalau baca baik-baik. Dan yang namanya kejadian atau action, perbuatan atau action yang terjadi di sini di surga dinyatakan dia menyatakan diri karena kamu menyatakan diri, artinya dia datang ngasih lihat pengorbanannya secara kasat mata di kayu salib. Ya. Kasat mata. Manusia punya mata lihat ada orang disalib, mati bangkit lagi. Untuk kita. Itu pernyataan namanya. Bukan ada kalimat pernyataan dan penyataan. Betul? Ada pernyataan dan penyataan. Itu beda. Menyatakan diri artinya nyata. Bukan pernyataan. Beda nggak? Penyataan dengan pernyataan. Beda. Ya, beda. Beda ya? Artinya apa? Dia baru nongolin diri atau baru ngasih lihat badannya pada zaman akhir, pada saat dia datang sebagai manusia. Jadi penebusan dosa yang benar-benar bisa dilihat manusia. Adam belum lihat. Hawa belum lihat. Yang lain belum lihat. Selama 4.000 tahun baru kelihatan. Ada penebusan. Ya? Yes. Ini bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan. Tugas saya cuma ngasih tahu ayatnya ada. Jadi jangan bilang ini gara-gara kematian mati rohani. Dari langit mati rohani. Mati ya mati. Oke? Jelas ya? Mati secara Jelas. tapi mereka nggak mati. Iya, Pak. Kenapa mereka nggak mati? Karena sudah ditebus. Kamu Karena tahu? dari awal sudah dinyatakan bahwa Yesus secara roh dijadikannya sebagai penebus. Yes. Sudah dipilih sebelum kita jadi. Jadi kalau kita ditanya, oh kenapa? Kenapa Tuhan menciptakan? Kamu nggak pernah bertanya kenapa Tuhan dipilih. Kenapa Yesus dipilih sebelum kamu jatuh. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Iya, luar biasa. Oh berarti itu Tuhan udah tahu juga dong kalau dia pasti jatuh dipilih. Kalau dia tahu kamu jatuh dipilih, kamu jatuh tapi nggak ada pemilihan, itu kita cilaka 17. Tapi sebelum kamu jatuh, dia sudah dipilih. Artinya jatuh atau enggak, dia standby. Setuju? Wih, Mungkin keren, Pak. pengalaman Lucifer itu kali, Pak. Nggak ada, belum jadi apa-apa. Ini cuma mereka bertiga aja. Beneran. Jadi artinya apa? Dia standby. You nggak jatuh, dia nggak turun. Ya. You jatuh, dia turun. Tinggal pilih salah satu. Jadi bukan Tuhan bilang Tuhan nggak tahu siapa yang... Tuhan tahu, tapi Tuhan kasih kebebasan buat kita. Kamu mau Ya, makanya itu, Pak. Makanya si Lucifer iri sama manusia gitu loh. Kenapa dia iri? Ya itu karena sampai segitunya. Bukan. Apa Ya betul, karena Tuhan menembus manusia, tapi setan nggak bisa ditebus. Kenapa? Karena lihat, ya setan itu cuman gambar, bukan rupa. Secara roh aja. Setan itu cuman gambar, bukan rupa. Bedain. Makanya dia nggak bisa ditebus. Dia nggak bisa. Kalau dia berdosa, memang dari sononya dia berdosa. Apapun si pendusta itu, dia melakukan itu karena dibapak dari segala dusta. Kalau dia mau melakukan dusta, dia lakukan atas kehendaknya sendiri. Kalau kita mau ngebohong, bukan kehendak kita sendiri, tapi ada perlawanan. Hati bilang, lu jangan tipu. Malah bilang, bohongin aja. Betul? Tapi setan, kehendaknya sendiri bilang, tipu aja. Kepalanya udah langsung jalan. Dia kalau mau bunuh orang, ambil pisau, ceplok, mati langsung. Dia nggak pikir. Dia mau nipu orang, dia nggak pakai mikir, ini nipunya enggak. Dia tipu langsung. Dia kalau mau berzina, dia nggak mikir, aduh berzina ntar ketahuan nggak? Enggak. Dia berzina langsung.
Jadi itu juga ada pengaruh ya Pak ya? Itu rupa itu dalam hati gitu, ada pengaruhnya ya? Karena ada hukum Taurat di dalam hati kita, ditaruh Tuhan, Yeremia 31:33, dan itu ditambah dengan Paulus di Roma 2:14-15. Hmm, Jadi setiap kalau manusia, apa? mau ateis ke, mau apa, dalam hatinya selalu ada hukum Taurat. Jangan, Oh jangan, iya. jangan. Kepala bilang nyolong, tipe, curi, bohongin, jina, bunuh. Tapi bilang jangan. Saling bertabrakan. Lihat, Oh itu apa? Itu faktor karena rupa itu ya Pak ya? kita Rupa punya itu. rupa Kristus, rupa Tuhan. Kalau ada rupa Tuhan, berarti hukum Tuhan ada di dalam hidup dia. Hukum tuh di dalam Oh hidup dia. begitu. Oh itu menyangkut apa? Hukum ya? Bukan cuma bentuk secara fisik ya? Itu Iya, rupa sebab maksudnya. itu dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Suara Hmm. hati turut bersaksi. Pikiran mereka saling tuduh, Oh, saling bela. oh ya 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 paham. Jangan. Hatinya yang ngasih tahu nih hukum Taurat, jangan. Pikirannya bilang, ambil. Ini loh, Hmm, yang ngomong ini bukan saya. Cuma ngasih tahu ada ayatnya. Yesus bilang ada tertulis. Tuh, ya ya. Betul betul. Aduh luar biasa ya ini apa? Memang apa? Itu Tuhan sulit diselami benar-benar benar. Sulit diselami. Dia punya rancangan aduh luar biasa. lalu Membuat mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Ini kemarin ngomong sama Ibu Erika yang ada perkumpulan apa? Ya Ibu yang saya tebakan benar. Ingat? Ibu Ya, yang dapat hadiah tuh Erika. Ibu Erika ingat ya apa dulu pertanyaannya? Ingat nggak pertanyaannya apa? yang apa? Hadiah yang mana tuh Pak? Yang Ibu bilang apa? Yang sama Ada Arfa dapat itu loh kamu waktu itu. Oh iya iya iya. Itu yang saya bilang, oh ya, itu Bu Arfa dapat apa namanya? Dapat CD gitu kan? Itu yang dia jawab apa ya? Lupa saya. yang saya bilang, Bu, coba saya tebak. Betul nggak? Ini gara-gara dia pakai pohon ara. Oh iya betul betul betul. Oh ya, itu benar benar benar. Hmm? Itu yang Bapak bilang apa? Benar ya, itu makanya saya bilang lo kok Pak Hendy tahu tuh. Itu yang dia bilang apa? Yang itu pendeta tuh kan ngomong Hmm. bahwa itu apa? Itu pohon ara, itu itulah pohon kehidupan gitu loh. Hmm. Kan ngomong. Ya, karena disebut dia menyemat Padahal daun pohon dikutip. ara dan membuat cawat. Berarti daunnya besar ya. Berarti daunnya besar-besar kali konara ya. Ya bukan masalah daun besar. Ini ada pendeta bilang bahwa pohon kehidupan itu adalah daun pohon ara. Iya Gara-gara dia benar. pakai ambil pohon ara. Iya itu makanya. Dan itu semua bilang amin lagi Pak. Amin amin. Sampai gila ini orang untuk saya sudah dengar apa sumnya Pak Herik semalam tuh jadi saya bisa tahu gitu kan. Kalau enggak mungkin juga ya saya udah bilang amin juga kayak mereka gitu kan. Hmm. Ya itu karena kurang pengetahuan Pak. Iya, mereka Kasihan menyebut gitu. pohon ara katanya ini adalah dia pohon kehidupan atau pohon tentang yang baik dan jahat. Aduh, kalau disebutnya pohon pisang gimana? Aneh juga Pertanyaannya Pak. kalau bilang pohon ara, kenapa? Kalau pohon ara nanti semua pohon ara jadi pohon kehidupan yang ada di bumi ini kita boleh makan kita hidup selama-lamanya dong. Nggak ada. Itu makanya Pak. Wajar. Dan mereka itu tidak berpikir sampai situ loh. Kalau gitu kita makan pohon ara aja gitu kan. Nah itu yang mereka tidak ngerti Pak. Makanya kan itu yang datang pendoa nasional loh Pak. Ya biarin deh Bu, Bukan mau nasional. Ini pendeta besar se-nasional, se-Indonesia pendeta besar seumur hidupnya. Di akhir hidupnya nikah, bukan nikah, hidup bersama istri muda. Apa bisa dibanggakan? nah, ya itu bagaimana tuh Pak? Aduh itu Jangan bilang hartanya bagaimana sudah Pak, Bu. Jangan bagaimana Pak, bagaimana Bu. Ngapain kita dengerin yang begini? Itu aja yang gampang. ya benar. Nggak jadi apa? Nggak jadi contoh yang baik. Ya. Lihat, lanjut. Ini panjang nih, sampai berapa nomornya nih? Oh, ya. Baru nomor 8 nih, udah seru nih. Betul? Dia Pak seru banget. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman waktu itu, hari sejuk, pertanyaan.
kalau ada bunyi langkah Tuhan, ini roh atau fisik? Fisik, fisik, fisik. Fisik. Ya, Siapa? masih roh kan Pak itu? Roh gimana? Roh di mana? Fisik Tuhan Yesus itu. Itu Tuhan Yesus yang jalan. Roh nggak punya daging, nggak punya tulang, kata Yesus. Roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Ada jawabannya di situ? Ya, Anda pernah dengar? Dia Pernah. pernah dengar. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ada di mana? Cuma Di mana? itu Hah? banyak, Oh, iya. banyak yang bilang katanya itu yang jalan di taman itu Bapa. Makanya itu kan bingung juga. Banyak, oh itu Bapa. Allah Bapa Iya, kan katanya. Yesus belum lahir. Oh, Yesus belum lahir. Yesus. Iya, maksudnya ini kan di kejadian yang berjalan-jalan itu sebenarnya kan bukannya Bapa, bukannya Allah. Gini loh, maka saya bilang, katakan salah satu dari kita, kan sudah bilang, kita itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Betul. Ya. Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh, Yesus itu satu-satunya yang fisik. Satu-satunya fisik, maka dikatakan kita membuat manusia serupa dengan gambar kita. Pertanyaannya, segambar dan serupa siapa? Dari situ tiga itu siapa yang serupa? Yesus. Yesus. Lalu dikatakan di paling bawah nih, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa? Yesus. Yesus. Bukan berarti Yesus belum lahir. Yesus sudah ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, betul? Bahkan Amin. dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada duluan. Dia Tuhan. Tapi berbentuk fisik. Jadi Tuhan itu disebut Tuhan. Tiga ini disebut Tuhan. Tritunggal ini disebut Tuhan. Tapi dua roh, satu fisik. Maka yang diutus Kristus karena dia berbentuk fisik. Betul? Betul. Ya. Iya, Pak. Ini Jadi memang kalau apa? ketika mereka Ya. mendengar bunyi langkah Tuhan Allah atau Yesus berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya. Jadi dia ngumpet. Betul? Dia ngumpet. Pertanyaan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di mana engkau? Aneh nggak ini? Iya, kok kayak nggak tahu gitu ya. Kok kayak nggak tahu? Dengan firman adalah Allah itu sendiri. Itu sengaja atau cuma mau ngetes, Pak? Itu hanya mau ngetes atau gimana? Dia tahu nggak dia tahu nggak manusia ada di mana? Ngumpet di mana, dia tahu nggak? Tahu lah. Kenapa Tuhan Tahu, dikatakan tahu, di Pak. mana? Kenapa dikatakan di mana engkau? Apa artinya di mana engkau? Oh iya, aku paham. Coba. Artinya dia sudah nggak ada dekat sama Tuhan kan, udah buat dosa gitu kan? Berarti kan dia kayak Jawaban terhilang 100 atau kayak nilainya. Itu jawaban 100 nilainya. Karena ada dosa. Tuhan tidak mengenal dosa. Betul? iya betul. Di mana orang yang nggak ada dosanya? Ini mana orangnya? Betul? Waduh, ini luar biasa nih Pak. Penjelasannya baru masuk akal semua nih ayat gitu. Kan biasa agak-agak gimana nih ayat, tapi begitu Pak ini jelasin ya baru paham gitu. Di mana manusia yang saya ciptain yang bersih ini mana? Orangnya mana? Di mana kamu? Bukan dia nggak tahu ada di mana. Tapi yang bersihnya di mana? Kita lihat. Lalu ia menjawab. Siapa yang jawab? Si Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Zoom sih. Ya, ntar coba Karena lihat aku dulu. telanjang, sebab itu Ya aku. udah. Ya udah. Hmm. Dia nggak bilang, saya di sini. Dia nggak bilang. Tapi dia bilang, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, ada fear, ada takut. Aku jadi takut. Kenapa dia takut? Karena dia punya pengetahuan Salah. baik dan jahat. Dan dia tahu dia barusan berbuat jahat.
Betul? Karena aku telanjang. Dia tahu ada kesalahan dalam hidup dia. Dia melanggar firman Tuhan. Ada dosa dalam hidup dia. Dia telanjang. Maka saya sembunyi. Ini manusia dari pertama kali diciptakan. Pada saat dia jatuh dalam dosa, dia bukan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah makan buah itu. Tuhan, saya sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada manusia? Sembunyi, sembunyi, Ngum. sembunyi dia. Terjadi dengan zaman sekarang? Iyalah. Ada orang berbuat dosa terang-terangan, ngumpat semua, berzina ngumpat, curi ngumpat, betul? Tuh. Ngerampok ngumpat-ngumpat, betul, ngerampok aja. Ada mau ngerampok pakai ini pengumuman. Bang BCA yang ada di Jalan Jatinegara, besok saya akan ngerampok jam segini. Ada yang Nggak ada lah Pak, mana ada. tiba-tiba dia datang dia rampok. Betul? Itu manusia dari mula. Nih, ada dosa. Tuhan bilang, di mana kamu? Woi. Lalu firman-Nya. Lihat. Firman-Nya. Dia nggak bilang loh. Lalu Allah berfirman. Enggak. Firman-Nya. Apa artinya? Ada yang tahu? Perkataannya. Kan dibilang nih. Sudah dikatakan sebelumnya. Lihat nih ya. Makanya saya bilang kalau belajar nih kayak begini. Entah kenapa Tuhan yang suruh, bukan saya ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Ada komunikasi. Gimana engkau? Ya. Lalu si Adam menjawab. Ia menjawab. Ketika aku dengar bla 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 bla, aku sembunyi. Firman-Nya. Bukan dia berfirman, tapi firman-Nya. Apa artinya? Pada mulanya adalah Firman. Firman. Betul. firman itu bersama-sama dengan Allah. firman itu adalah Allah. Allah. siapa firman itu? Allah. Allah. Siapa dia? Allah. Firman itu adalah Allah. telah menjadi Manusia. Manusia. siapa? Yesus. Yesus. Yesus menjawab firman. Yesus adalah firman. Dia menjawab. Ini komunikasi namanya. Siapa yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang kasih tahu kamu? Artinya apa? Firman nggak bilang sama kita. Siapa yang ngajarin kamu berbuat dosa? Oh, nggak apa-apa, berbuat dosa. Kita masih dalam daging, Pak. Kita masih dalam... Siapa? Firman mana yang ngajarin? Saya ini firman. Saya ini firman. Firman mana yang ngajarin kamu tahu kamu telanjang? Perkataan saya yang mana yang ngajarin kamu untuk berbuat dosa? Perkataan saya mana yang ngajarin kamu harus tetap ada di dalam daging? Betul? Betul. Nih, firmannya. Firman yang menjadi manusia ini bilang, kamu belajar dari mana? Apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Emang dia nggak tahu? Maka nanya, apakah engkau makan? Lu tahu udah makan. Kenapa ditanya lagi? Kenapa ditanya? Udah tahu kan Tuhan? Betul nggak? Ya, udah tahu, Pak. Pernah nggak sih belajar kayak begini model-modelnya? Pernah, Pak. Kenapa? Nggak pernah. Baru ini, Pak. Udah Luar tahu kan biasa Tuhan? Kan udah tahu Tuhan bahwa dia makan. Kok ditanya, apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Kenapa? Iya. Kenapa ditanya? Menguji, Pak. Tes. Menguji ke... Apa namanya?
itu kalau Ini kejujuran kali Pak. Iya, kalau menguji saya Pak karena itu ya tadi saya itu apa pertanyaannya itu dengan sangat sedih sekali sebenarnya. Soalnya aduh kasihan kayak aduh kenapa kamu makan? Itu bukan kayak pertanyaan tapi kayak ada rasa kayak apa ya kesedihan yang prihatin, mendalam sih prihatin. Pak. Penyesalan. Ini pertanyaan kalau di apa namanya disimplifikasi, tau kan simplifikasi? Hmm. Simplifikasi itu dibikin kecil dari huruf banyak begini, dibikin jadi kecil, jadi compact. Ngomongin Jadi simple. disimpelkan, dibikin simple, pertanyaan jadi begini. Saya larang kamu makan, kenapa kamu makan? Yes. Saya larang kamu makan, tapi kamu makan. Itu simplifikasi. Hmm. Apa jawab manusia? Bukan Itu saya. Bukan saya. suruh Tapi cewek perempuan itu. itu yang kasih saya makan. Bukan saya. Tapi perempuan itu. Ya. Yang kau berikan itu. Yang kasih saya makan. Artinya apa? Mengalihkan. Hah? Mengalihkan tanggung jawab, Pak. Ya, Melempar tanggung Tuhan. jawab. Membela Saya diri. berdosa Membela gara-gara diri. Tuhan. Saya berdosa gara-gara Tuhan. Biar cepat aja ngomong. Ya benar. Itu bahasa halus menyalahkan Tuhan gitu loh. Tapi apa dengan Perempuan bahasa yang sindiran? perempuan yang kau tempatkan, yang kasihkan Ih, kamu Tuhan. Gara-gara dia, kalau coba nggak ada dia, saya nggak akan jatuh dalam dosa. Betul? Betul. Tuhan disalahin. Betul. Bayangin betapa jahatnya manusia. Betapa hidupnya sia-sia. Tinggal bilang, Tuhan ampuni saya. That's it. Itu yang Tuhan mau dengar. Siapa? Firman mana yang ngajarin kamu berbuat dosa? Iya banyak Pak. Apa? Ya banyak. Sekarang orang begitu Pak. Sudah salah ngeles kan? Loh, itu Ya bukan malah masalah disalahin zaman kita sekarang, Bu. kadang-kadang. Dari zaman penciptaan dia sudah salah. Nggak pernah mau ngaku kepada Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Benar. Yang ada gara-gara Tuhan. Gara-gara Iya sih. Tuhan mengambil anak saya. Gara-gara Tuhan mengambil suami saya. Gara-gara Tuhan, semua gara-gara Tuhan. Maka sekarang saya putuskan, saya pindah ke seberang. Jahat. Ya. Gara-gara Tuhan, saya bisa jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Enak banget. Iya ngeri Pak. Firmannya Banyak orang bilang apa? salah itu. Firmannya bilang mana? Kamu belajar di mana? Firman mana yang ngajarin kamu boleh jatuh berbagai-bagai dalam dosa? Mana firmannya? Saya loh, ini firman saya loh. Saya ini firman loh. Segala satu yang kamu baca di dalam buku itu saya loh. Mana tulisan yang saya kasih tahu bahwa kamu harus bisa jatuh dalam dosa? Gak ada. Tapi diada-adain sama manusia, doktrin. Sombong lagi bisa jatuh dalam dosa. Yang penting bisa ngampun. Sombong banget. Buset, orang jatuh dalam dosa sombong. Orang Kristen. Sombong. Jatuh dalam dosa bisa minta ampun pakai 1 Yohanes 1:9. Sombong sekali. Dia nggak tahu konsekuensinya. Kemudian Tuhan tanya lagi kepada perempuan itu. Tuhan bilang nih, ini manusia satu laki udah dikasih tahu kenapa jawabannya nyalahin saya. Kita lihat yang perempuan. Apa yang kamu perbuat? Apa yang telah kamu perbuat? Dia nggak bilang, kata si Adam, kamu nih yang bikinin. Enggak. Apa yang kamu telah perbuat? Betul? Tuh, Apa jawab perempuan? ular itu Ular yang itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Artinya apa? Jangan lupa. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan. Artinya apa? Perempuan ini nyalain Tuhan nggak? Nyalain Tuhan juga, sama. lain juga sama. Oh, Dia nggak bilang gara-gara si Adam atau gara-gara yang lain atau Tuhan ampuni saya.
Dia cuma mau tahu nih, kalau Adam minta ampun atau Adam nggak minta ampun, perempuan masih bisa minta ampun. Cerita dunia berbeda, bisa berbeda. Jadi gimana, nggak ngerti. Tapi dua-duanya konyol, hidupnya sia-sia. Dikasih kesempatan, coba ngomong, ampuni saya, hari itu juga Tuhan akan ampuni. Kenapa? Sudah ada penebusan. Itu, Sudah ada betul, penebusan. betul, betul. Tapi hidupnya, Sayang ya Pak ya, sayang dia tidak minta ampun saat itu. ya udah, mau diapain? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, apa yang kamu lakukan? Gitu. No, kepada ular atau si setan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanah dari kau. Langsung, yang namanya setan udah nggak pakai mikir-mikir. Ultimatum. Ultimatum. Manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, nggak ada istilahnya. Kamu langsung masuk neraka. Kamu nggak ada. Yang di ultimatum langsung si setan. Betul? Langsung dikutuk. Ultimatum ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini namanya proto-evangelisme. Kalau sering dengar khotbah, proto-evangelisme, inilah Kejadian 3:15. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Langsung di ultimatum. Ada satu orang nanti, keturunan, bukan keturunan, tapi keturunan perempuan ini akan menginjak kepalamu, menghancurkan kepalamu. Kenapa? Asuransi turun tangan. Kalau asuransi turun tangan, kalau turun tangan, nyaman main. Nih, kasih lihat. Kenapa Pak bisa? Jangan main-main kenapa? Terima kasih lagi, dengar nih, lihat. Ada di mana? 2 Korintus 15, jangan. Lihat ya. 1 Korintus, kalau gitu. Baca nih, yang kencang baca. Tuh. Baca. Baca. Yang saya biruin. Tolong. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tuh, nggak main. Amin. Nggak main-main. Supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, ini satu harus dibinasakan. Supaya nanti suatu hari nanti kita dibangkitkan oleh Kristus, kita tidak mengenal yang namanya maut. Kita tidak mengenal yang namanya mati. Sama seperti Adam, dia nggak kenal mati. Dia nggak tahu mati apa. Oh ya Pak, mau tanya itu wujud maut itu kayak bagaimana? Maksudnya Ya, maut kematian. Artinya bukan wujud. Maut itu tidak punya wujud. Tapi maut ini dikatakan di dalam Wahyu, dikatakan. Ya, Wahyu dikatakan begini. Baca nih. Tuh. Kita baca. mana Pak? Nih. Tunggu, ini agak. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ya itu. Nih, dilemparkan dalam lautan api. Udah beres. Kita nggak akan mengenal yang namanya maut. Adanya di neraka itu. Ya, siap ya? Aku akan mengadakan permusuhan. Lalu firman-Nya kepada perempuan itu. Yesus berbicara kepada perempuan itu. Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Anakmu yang berdosa? Bukan. Anakmu yang tidak berdosa. Oke? Ada nggak anak yang tidak berdosa? Ada. Contohnya siapa? Nanti Kain dan Habil ayat 4. Oke? Kita baca nanti besok-besok. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah ini artinya terkutuklah bumi. Tanah ini bumi. Bahasa Indonesia, bahasa aslinya Adam. Adam itu artinya bumi. Artinya tanah. Adam. Terkutuklah bumi. Ya, karena engkau mendengar perkataan istrimu, makan buah yang telah kuperintah, jangan makan, maka terkutuklah bumi karena engkau
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari bumi seumur hidupmu. Bumi, tanah tuh bumi. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya apa? Waktu dosa masuk, bumi itu dulu belum ada semak dan belukar, tapi sekarang tiba-tiba ada semak duri, ada rumput duri gara-gara ada dosa masuk. Pernah baca bahwa belum ada semak duri dan rumput duri di Kejadian 2? Ingat? Iya, Ingat ya? ya minggu kemarin. Semak duri dan rumput duri ada pada saat dosa masuk. Ini pun adanya di bumi. Ini masalahnya manusia masih ada di atas, di taman. Gara-gara mereka, bumi terkutuk. Karena apa? Karena kamu diambil dari bumi. Kamu diciptakan dari bumi. Kamu diciptakan dari tanah yang ada di bumi. Betul? Ayat Kejadian 27, maka Tuhan mengambil dari tanah, dari bumi untuk membuat manusia. Manusia itu ditaruh di Taman Eden. Tapi gara-gara dia berbuat dosa, gara-gara dia melanggar perintah Tuhan, maka terkutuklah tanah di mana dia diambil. Ingat, ini yang ngomong Tuhan, bukan saya. Saya mengasih tahu doang. Ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah di bumi, bukan di surga, di bumi. Tempat kamu di bumi, bukan di surga. Kamu dibuang di bumi. Bumi terkutuk gara-gara kamu, dan si setan dibuang ke bumi, tempat terkutuk. Setuju? Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan tidak bilang kamu mati sekarang. Tidak. Karena apa? Karena ada penebusan dari Kristus. Kalau setan udah ada ultimatum, langsung. Tapi manusia dikasih susah, karena cari susah sendiri. Betul? Betul. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua makhluk hidup. Artinya apa Hawa? Hawa adalah ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Banyak orang bilang bahwa inilah lambang bagaimana ada kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Korbankan. Ya, lalu kulitnya diambil untuk memakai pakaian. Artinya apa? Manusia yang telanjang diberikan pakaian. Pakaian anak domba. Anak domba itu tugasnya menutupi kesalahan dan dosa kita. Pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan pakaiannya lagi. Pakaian kemuliaan Kristus. Kristus ada di depan kita. Maka dari itu bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pakaian itu jangan sampai hilang. Maka Paulus mengatakan, berapa ya? 1 Korintus 5 kalau nggak salah. Waktu itu 2 Korintus 5. Nah ini. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar di bumi, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal yang tidak dapat dibuat di tangan manusia. Ini kita bicara mengenai kemah. Dan ini disebut di sini pakaian, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Artinya apa? Kita yang punya hidup yang fana ini akan diberikan pakaian kulit binatang, yaitu Kristus. Pakaian kita adalah Kristus. Pakaian kita adalah firman. Oleh karena itu dikatakan, hiduplah sesuai firman. Jadilah pelaku Firman. Dengan melakukan seluruh firman Tuhan, kita sudah memakai pakaian. Hiduplah benar. Hiduplah kudus. Itulah pakaian kita. Banyak orang Kristen yang tidak mau memakai pakaian itu karena mereka masih mau menikmati dosa.
apa yang kamu perbuat? Bukankah kamu kulanggar melakukan itu? Oh, bukan saya Tuhan, dia. Karena dia masih mau hidup dalam Hidup dalam dosa. dosa. Itu sifat manusia. Mau ngeyel, silakan. Jangan bawa-bawa orang. Mau ngeyel sendiri. Jangan ngajarin orang. Pendeta banyak yang ngajarin. Aduh, dia bertanggung jawab di mata Tuhan nanti suatu hari nanti. Ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Siapa? Yesus. Yesus. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil pula dari pohon kehidupan itu, dan makan hingga hidup selama-lamanya. Dan kita akan diberikan kesempatan untuk bisa makan pohon kehidupan nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Dan kita diberikan kesempatan. Mana tuh? Ini 22 kan? Ya. Bukan di 22 berarti. Bentar. Oh, nggak ada. 21. Apa 20? Nggak mungkin 20. 21. Apa di bawah? Masuk. Nah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya sehingga hidup selama-lamanya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk makan satu kali buah itu untuk hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana dia diambil? Dari Eden atau dari bumi? bumi. Bumi. Dia diusir ke bumi. Dia menghalau manusia itu. Kenapa dia dihalau? Karena surga atau firdausnya Tuhan tidak boleh ada dosa di dalamnya. Maka dia diusir. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya Bapa Kerub dengan pedang menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Menjaga jalan. Artinya apa? Bukan berarti manusia bisa naik ke surga ngambil pohon, udah nggak bisa. Kenapa? Wahyu 20 menulis 21. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru dikatakan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara bla 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 bla. Di kota itu 12 batu dasarnya tertulis ke 12 nama suku Israel. Lalu bentar. Dikatakan kok pintu gerbangnya tinggi-tinggi, temboknya, kotanya begini-begini, lalu bla 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 bla. Mana tuh ya? Ada 12 pintu dan 12. Nah, temboknya besar, tinggi, pintu gerbangnya 12. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat.
dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Jadi setiap gerbang ada malaikatnya untuk masuk ke dalam taman pohon kehidupan itu, ya, untuk masuk gitu, ya. Bla 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 bla. Kota kudus, ya, Yerusalem. Jadi manusia ini kembali kepada tanah, dilemparkan ke bumi sama seperti si naga, ya, si naga ini yang dibuang ke bumi, sama dikatakan di sini, yang menyesatkan seluruhnya dilemparkan ke bawah dan ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikatnya. Dia dibuang ke bumi karena bumi terkutuk. Di tempat terkutuklah ia berkeliaran. Okay? Jadi dari kejadian 3 ini kita belajar ke satu, ya, nomor 1. Setan itu jangan main-main. Dia merubah segala sesuatu yang Tuhan katakan, tapi perubahannya setipis benang yang tipis sekali. Nggak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang enggak. Nah, itu harus hati-hati. Kedua, kita mesti tahu bahwa yang berjalan-jalan di atas, di dalam taman itu adalah Yesus sendiri. Yang ketiga, bukan Yesus tidak tahu di mana mereka, tapi dia tahu mereka hilang. Mereka hilang dari pandangan Tuhan. Tuhan tidak bisa melihat dosa. Di mana kamu? Okay. Lalu dikatakan bahwa manusia itu sudah tahu dia berbuat dosa. Alangkah baiknya kita kembali kepada dia, memohon ampun kepada dia, dan dia akan ampuni. Karena apa? Karena kita sudah belajar, ada asuransi kita. Dia akan turun tangan. Tapi bukan berarti asuransi turun tangan. Ada nggak orang yang rumahnya kebakar, dibayar berpuluh-puluh kali? Ada? Rumahnya kebakaran, ya udah asuransi bilang rumahnya berapa? 1 miliar. Nih Pak, saya bayar 1,5 miliar karena Bapak punya premis bayar 1,5 miliar. Saya bayar 1,5 miliar. 3 bulan kemudian rumahnya nggak kebakar, dikasih lagi duit 1,5 miliar. Ada? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, lalu hari ini kebakaran, 3 bulan kemudian kebakaran lagi, dikasih lagi. Karena harga rumah naik jadi 2 miliar. Makanya dari 2 miliar saya ganti Bapak preminya naik. Jadi 2,5 miliar. Saya ganti 2,5 miliar. Sekeenakan si Bapak. 3 bulan lagi dia bakar lagi rumah, betul? Ada yang begitu? Ya. Ada yang begitu? Kerjaannya nggak bakar rumah. Untuk dapetin duit Ada. asuransi. Ada? Ada aja. Hah? Ya tergantung orangnya, ada aja sih. Sekali. Yang namanya 2 kali. Jangan sampai 3 kebakar, kali. yang kedua kali kebakar lagi. Orang yang sama. Asuransi masih mikir, Iya. mungkin kecelakaan. Yang ketiga kali, ini mah sengaja. Betul? Betul? Ya, jangan sampai 3 kali. 3 kali lu dianggap sengaja, nggak akan keluar duitnya. Bapak sengaja akan diinvestigasi sampai ketahuan. Ternyata lu bakar. Sama. Dosa begitu. Sekali, ada kedua kali, Tuhan. Oke lah. Ini yang kedua, ada yang ketiga kali. Lu sengaja berarti. Betul? Iya. Betul? Betul, Pak. Ya. Jadi, lalu si ular itu adalah si setan sendiri. Kalau mau dibilang ular, kalau saya bilang ini naga. Ya. Naga. Si ular tua itu si naga. Jadi, kalau kita pikir-pikir lagi, ini opini ya, ini opini. Berdasarkan Wahyu 12 ya. Naga. Kenapa naga? Ya. Apakah naga itu cuman apa namanya, kalau kita ada kan orang Chinese ada naga, orang Amerika juga ada naga, orang Irlandia juga ada naga. Naganya, tapi bentuknya sama, mirip-mirip. Yang satu punya sayap, yang satu nggak ada sayap. Orang Cina punya naga nggak ada sayapnya. Kalau orang apa namanya, orang Inggris punya ada sayapnya naganya, kira-kira gitu. Tapi Liong, katanya liong. ya, liong itu orang Cina, liong. Tapi bentuknya mirip naga gitu loh. Serem kayak ular tapi apa namanya? Orang Batak juga ada Pak, si naga. Nah, si naga yang berliku-liku gitu ya. Jadi ini opini saya ya. Sekali lagi, ini opini saya, bukan firman Tuhan, bukan. Saya cuma berimajinasi bahwa naga yang ditulis oleh Tuhan dan yang dicatat oleh orang-orang zaman dulu, bukan Alkitab,
naga itu adalah si setan sendiri. Bentuknya naga. Yang bentuknya seperti ular. Karena mereka nggak tahu ini apa. Bentuknya kayak ular. Tapi Wahyu menjelaskan si naga ini, naga besar itu, si ular tua, ya. Berarti naga cuma ada satu di dunia. Cuma satu. Naga itu cuma satu di dunia ini. Dari dulu zamannya Taman Eden sampai detik hari ini cuma satu. Naga itu cuma satu. Dia nggak bisa beranak, dia nggak bisa ini. Tapi dia bawa pengikutnya. Ya, setan-setannya dibawa. Tapi dia sendiri berbentuk naga. Ya. Jadi kalau dikatakan terkutuklah kamu, ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi, gara-gara tanah, manusia dikutuk, bumi dikutuk. Gara-gara setan, ular kena kutuk. Kira-kira gitu ya. Keturunan. Jadi apakah dari awal urat itu memang diciptakan sebagai iblis ya Pak ya? Bisa nggak konotasinya begitu? Satu ular, satu naga, bedain. Tapi dua-duanya bentuknya kayak ular. Ini opini loh, Bu. Ini sekali bukan kebenaran loh, bukan kebenaran, Bu. Ini opini. Saya kalau ngomong opini, saya opini. Menurut saya, naga itu ya si setan yang berbentuknya kayak ular. Tapi orang bilang naga itu ada kakinya, nah itu kan imajinasi, orang gambar. Tapi dikatakan dengan perutmu lah kamu akan berjalan. Jadi dia berbentuk ular, tapi dia naga, gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Ya, bisa diartikan nggak kalau ular itu dari awal diciptakan memang sebagai iblis? Bukan. Nggak juga ya? Nggak. Nggak juga ya? Oke. Bukan, dia itu malaikat. Dia malaikat. Ya, jadi entah gimana, jadi itu hanya opini lah. Anggap itu salah lah, anggap itu salah. Jadi jangan dianggap kebenarannya. Kalau saya bukan kebenaran, saya harus bilang bukan. Tapi apa yang tadi kita belajar, semuanya lengkap, firmannya lengkap, referensi firman lengkap untuk mendukung apa yang terjadi di Kejadian 3. Ya. Jadi sampai di situ Kejadian 3 selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan roti hidup, memberikan firman yang hidup, karena Engkau adalah firman. Bila firman itu hidup dalam hidup kami, firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menghadapi firman-firman lain, Injil-Injil lain, penyesat-penyesat lain, bahkan orang-orang Kristen yang hidupnya jahat, hidupnya tidak mau suci, ingin memperdayakan kami. Tapi kami sudah mengerti bahwa Engkau hadir di muka bumi ini untuk memberikan kami kekudusan, supaya kami hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan. Terima kasih Tuhan, biar kami lanjutkan diskusi kami, biar Tuhan sendiri yang berbicara, bukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ada pertanyaan? Pak, saya izin dulu Pak, jemput anak dulu ke stasiun. Di mana Bu jam segini? Iya, baru pulang. Oh iya, hati-hati Bu ya. Oke. Thank you Tuhan ya. berkati. Thank Ntar you. kalau sempat saya balik lagi. Kalau Siap. sempat saya balik lagi. Oke. Ya. Kalau masih sempat ada ya. Oke. Kalau nggak ada, kita. Nah, iya. Oke. Tuhan berkati. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Pak Henry, Adam itu nggak melakukan dosa, nggak dikutuk, tapi tanah yang dikutuk itu karena Adam itu dibuat dari tanah gitu, Pak. Karena dia dibuat dari, kan dikatakan, karena kamu, nih, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah yang telah makan, terkutuklah tanah karena kamu. Kenapa? Karena engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Karena kamu diambil dari tanah. Tuh. Kamu kembali jadi tanah karena dari situlah engkau diambil. Tanah ini bumi. Bumi, ya. Okay. Kamu dari bumi. Iya. Jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Lihat aja nih.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kenapa dari sini sebutnya? Karena tapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah pada saat kabut naik, bla 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 bla, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Artinya apa? Tuhan nggak jadi ini semua bisa di apa namanya? Bisa diselidiki secara sains. Tanah liat kalau nggak ada air, gimana bentuknya, betul nggak? Betul. Tuhan bisa aja, tapi Tuhan menunggu ada kabut naik, dari situlah dan itulah pada saat kabut naik tanahnya basah baru dibentuk tanah manusia, betul? Betul. Kabut naik ke atas bumi, membasahi seluruh bumi. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia. Ketika artinya pada saat ada kabut, permukaan bumi atau tanahnya basah, jadi tanah liat yang basah diambil manusia. Jadi tanah atau bumi dikutuk, maka manusia diusir dari Taman Eden, dari surga dilempar ke bumi, diusir untuk mengusahakan tanah, dan tanah terkutuk gara-gara dia. Kenapa? Karena dia diambil dari tanah. Oke, siap. Setuju ya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Namanya nggak belajar. Yes. Kalau nggak setuju Karena kasih kita tahu kenapa gitu kan. Dulu saya dengarnya Pak, kenapa tanah yang dikutuk karena Tuhan ciptakan manusia tuh mulia di muka bumi ini gitu Pak. Tuhan bukan menciptakan manusia mulia di muka bumi ini, tapi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah yang mulia, jangan dibalik. Gitu. Lalu ditempatkan manusia itu di bumi. Di Taman Eden, taman di Eden. Bukan di bumi, di Taman Eden dulu karena dia mulia. Di mana ada kemuliaan, di mana ada kekudusan, di situ tempatnya manusia. Ya. Bukan di bumi. Bumi belum ada orang. Belum ada orang yang mengusahakan. Disebut. Pada saat dia jatuh, baru bumi disuruh Tuhan mengusahakan tanah. Dari situlah kamu akan berpeluh. Kamu akan kerja keras. Ya. Kita ngerti. Kita akan kembali lagi ke taman Tuhan. Taman dia. Lagi pertanyaan yang lain? Ibu Marta, Ibu Linda, atau Ibu Erika? Nih, kasih ayat. Satu terakhir. Kenapa manusia selalu mengatakan tidak ada orang bisa suci? Tidak orang yang bisa melakukan kekudusan. Tidak ada. Yang ngomong orang Kristen. Karena orang Kristen yang model begini cuman dengar firman Tuhan di gereja, tidak pernah mau baca firman Tuhan, tidak pernah mau belajar firman Tuhan, dan hidupnya tidak pernah mau kudus. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, bagi orang suci, bagi orang kudus, semuanya suci. Bagi orang suci, berarti ada nggak orang suci? Ada. Bagi orang kudus, ada nggak orang kudus? Ada. Ada, tapi buat orang Kristen tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Semuanya suci. Jadi kalau dikatakan orang kudus, dia melakukan segala sesuatu kudus. Dia lakukan semuanya suci. Tapi bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, ngaku kenal Tuhan, tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Mana ada orang suci, mana ada orang kudus, karena dia najis, karena dia tidak punya iman. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Firman Tuhan yang ngomong. Saya cuma ngasih tahu. Yes. Mereka mengaku mengenal Allah, ngaku Kristen, ngaku kenal Yesus, ngaku bahwa dia sudah ditebus dosanya oleh Kristus. Tapi perbuatan mereka menyangkal dia dengan melakukan semuanya najis. Mereka keji, mereka durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada pendeta ngomong, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan untuk manusia jadi baik, bukan jadi jahat. Tapi mereka bilang tidak sanggup.
Yes. Kenapa? Karena pendeta tersebut keji dan durhaka, pendeta tersebut tidak suci, tidak kudus, dan pendeta tersebut najis, tidak beriman. Yang ngomong saya, jangan salahin saya. Oh, Pak Hendrik menghina orang, bukan saya. Firman Tuhan yang ngomong, cuma kasih tahu. Nah, lengkap tulisannya. Kalau nggak percaya, tinggal buka. Titus 1 ayat 15 dan 16. Betul? Betul, Pak. Saya nggak akan pernah takut dikatakan so suci, so kudus. Saya nggak pernah takut, karena saya lakukan. Tapi takutlah mereka yang mengatai saya. Kenapa? Karena mereka najis. Yes. Yang gampang-gampang aja. Apalah artinya kekayaan di dunia? Apalah arti ketenaran di dunia? Tapi di sana nggak masuk. Sedih nggak? Betul, Pak. Sedih, Pak. Sedih banget. Oke. Ada lagi yang lain?